Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Falah Herdianti dari jurusan Akuntansi STIL Tansa Masiro. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pemeriksaan audit, di mana saya akan menjelaskan tentang audit keuangan dasar kepada ibu saya. Definisi audit adalah pemrosesan, pengumpulan, dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria yang berlaku. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang biasa disebut dengan auditor. Nah, auditor ini dibedakan menjadi dua, ada auditor internal dan auditor eksternal. Kalau auditor internal itu karyawan itu sendiri, sedangkan kalau auditor eksternal itu dari pihak luar seperti kantor akuntan publik. Biasanya auditor eksternal lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan auditor internal, karena auditor eksternal itu independen, dia tidak berpihak kepada siapapun, sedangkan kalau yang internal itu ada kecenderungan dengan perusahaan itu sendiri. Kenapa auditor eksternal lebih dapat dipercaya? Karena kalau auditor eksternal itu dia berasalnya dari luar. Nah, kalau misalkan dari luar itu dia itu independen, dia itu berdiri sendiri, jadi dia nggak memihak salah satu pihak gitu. Kalau misalkan yang internal kan dia dari dalam perusahaan. Kalau dari dalam perusahaan itu karyawan perusahaan itu sendiri. Tujuan diadakannya audit untuk melakukan apakah subjek audit tersebut sudah berjalan dengan sesuai standar audit yang telah disetujui atau diterima atau belum. Nah, contohnya pada laporan keuangan untuk menilai kewajaran dan kelayakan penyajian pada laporan keuangan. Nah, dari sini seorang auditor dapat menarik opini. Apakah audit penting dalam suatu perusahaan? Audit penting dalam suatu perusahaan atau organisasi karena berpengaruh besar dalam jaminan kebenaran dan kewajaran atas laporan keuangan. Apakah ada kecurangan atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan tersebut atau tidak, itu bisa dibuktikan setelah mengaudit laporan keuangan. Nah, di sini ada hal-hal yang dilakukan auditor saat mengaudit. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Yang kedua, meminta dokumen yang dibutuhkan. Contohnya, misalkan rekening koran. Kalau rekening koran itu biasanya kita minta dari pihak bank. Terus ada buku besar dan nota keuangan. Yang pemeriksaan memilih dokumen, dia menyusun laporan. Nah, menyusun laporan ini seperti dari pemeriksaan itu ada kesalahan-kesalahan dalam laporan enggak. Kalau misalkan ada teman-teman itu maka dilaporkan. Nah, kalau udah disusun dan dilakukannya rapat penutupan dengan klien tersebut. Di situ mereka membahas soal kesalahan-kesalahan atau temuan-temuan saat dilakukannya pemeriksaan, dan pada saat rapat tersebut juga seorang auditor menyarankan atau memberi solusi kepada pihak perusahaan bagaimana solusi ke depannya. Dan setelah itu apa sih manfaat yang kita dapatkan setelah dilakukannya audit? Nah, manfaat yang dilakukan setelah dilakukan audit dari sisi pengawasan yaitu tenaga akuntansi di suatu perusahaan akan bekerja lebih berhati-hati dan lebih teliti dan akurat bila menyadari bahwa akan diaudit, sehingga suatu penyusunan laporan keuangan akan lebih sedikit akan lebih sedikit adanya kesalahan.
juga menyusun laporan. Nah, dalam menyusun laporan ini seorang auditor kan